Okay, hello everyone. Today we will talk about creating curriculum vitae effectively. Kenapa kita harus membuat curriculum vitae effectively? Karena tentu saja curriculum vitae ini akan menjadi perwakilan bagi kita sebelum pada akhirnya kita sebut saja HRD misalnya ya, melihat kita secara face to face. Jadi dia akan melihat curriculum vitae kita itu tentang berbagai informasi mengenai diri kita. But let's see, why is CV very important? CV or curriculum vitae is the gate to our success in life. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena when the CV is good, we will get high point. When it is bad, we will get by saying. Kenapa sih pada akhirnya ketika CV itu bagus, kita punya poin yang lebih tinggi misalnya daripada yang lain? Tentu saja ketika what's that curriculum vitae-nya bagus dan menarik perhatian HRD, kita akan memiliki poin di atas kandidat yang lain yang memiliki CV yang jelek gitu. Begitu ya. Kalau misalnya CV kita sudah jelek, tentu saja kita akan di-ignore gitu. Diabaikan aja atau malah ya sudah dibuang, tidak akan dijadikan sebagai kandidat ya. Okay, let's see the definition of curriculum vitae. It is a short written description of our education, qualifications, previous jobs, and sometimes also our personal interests. Ya, yang mana sebelumnya juga harus ada personal identification that sent to an employer when we are trying to get a job. Saya bold ini dan juga underline karena short means write as concise as possible, kemudian written means in the form of points or narrative text. Bagaimana dengan kurikulum vitae yang dibuat dalam audio dan video? Itu akan beda lagi. Itu bisa kita sebutkan sebagai resume nantinya ya. Oke, let's see dulu kurikulum vitae. Kurikulum vitae, yang ini bad example, yang ini good example. Kenapa kita sebut yang ini bad example? There is no information about the name of this one yang punya kurikulum vitae ini. Ini ada address, ada email dan lain-lain, tapi tidak ada yang namanya nama. Adapun nama ini sebagai reference untuk dia bahwa oke, orang ini pernah bekerja sebagai employee di Tesco gitu. Tapi tidak ada namanya. Ini bad ya. Kemudian emailnya coolguy007@hotmail.co.id. Saya tidak sarankan untuk menggunakan seperti ini, tapi saya sarankan sebagai menggunakan email yang resmi. Misalnya ketika namanya adalah Evan, berarti ya sudah sebut saja Evan 007 boleh. Oke. Tapi kita sebutkan bahwa yang resmi itu yang ada nama kitanya, begitu. Kita lihat perbedaannya dengan yang ini. Ada dua color ya. Yang ini biasanya secara psikologi keberadaan color itu akan membuat sesuatu menjadi menarik gitu. Salah satunya kurikulum vitae. Nah, kita lihat kurikulum vitae ada namanya. Ini ada address, telepon, email, date of birth, kemudian nationalities, yang mana ini adalah personal identification. Kemudian ada skill dan abilities yang dia masukkan di sini. Kemudian education, professional experience, extracurricular experience, honor and awards yang masuk ke dalam achievement. Dia sebutkan di dalam area yang luas supaya bisa menarik perhatian orang lain juga ya. Jadi ini bisa baik. Oke, cukup ya yang tadi. Nah, resume kita lihat di sini. Resume it is a quick overview of education, experience, and skills demonstrating that you are qualified for a specific job in narrative text dulu. Oke, kalau sekarang kita bisa melihat banyak lagi orang-orang yang membuat resume itu dalam bentuk audio dan video sebagai portofolio. Jadi portofolio masuk nantinya ke dalam resume. Nah, in Indonesia sendiri, it exists in application letter. It is shortened than CV, not more than 1 page and about the best part of us. Tapi kadang-kadang CV dan resume itu sebetulnya sama aja sebetulnya. Untuk orang Amerika, mereka menyebutnya CV. Kalau orang British itu mereka menyebutkan resume. Kalau kita mengikuti American ya, kita sebut saja CV dan resumenya itu masuk ke dalam application letter atau cover letter. Okay, CV or resume in this modern era ya. Kalau sekarang ini kita banyak melihat written description in LinkedIn. Oke, banyak yang menyebutkan ini di LinkedIn supaya bisa menarik perhatian orang lain. Apalagi LinkedIn ini adalah sosial media yang memberikan kita sebut saja formal ya, formal dan juga bisa menarik perhatian banyak orang secara profesional.
But you have to be careful with our status in social media, karena nantinya kalau kita sebutkan apa ya, jejak digital ya. Nah, jejak digital pasti akan dilihat juga. Kemudian video description in YouTube. As I said before, video description in YouTube sebagai resume modern era gitu. By speaking directly to describe ourselves, by using motion graphics, kemudian by telling a particular story. Nah, fungsi keberadaan dari CV dan juga resume adalah to tell the people about personal identity, educational background, working experiences, and other qualifications for applying for a job, becoming a speaker in a particular seminar or event. Kalau ini udah biasa ya, applying for a job. Ketika kita membuat CV untuk menjadi speaker in a particular seminar or event, tentu saja akan berbeda dengan kita membuat CV untuk melamar pekerjaan. Kita cek terlebih dahulu ya. Standar CV ini for applying for a job itu kita harus menyebutkan nama dan kontak, kemudian address, kemudian educational background. Saya ini ya, italic ini ya, karena ini harus bagi yang tidak punya work experiences dan juga tidak punya organizational experiences. Tapi ketika kalian punya work experiences dan juga organizational experiences, put them together in your CV. Kalau ada achievement juga boleh, silahkan untuk memasukkannya. Jadi 1, 2, 3 ini sesuatu yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya you will become a speaker, berarti name and contact, address, educational background, work experiences, achievement, grant, honors, awards, publications, and presentation, kemudian scholarly or professional membership harus ada juga. Tapi tentu saja in the short description, supaya nanti pas dibacakan oleh moderator itu tidak terlalu panjang ya. Oke, small things in CV for big things in life. Ada purpose, ada format, ada content, ada review, check, kemudian delivery. Let's say it together. Purpose itu ketika kita tadi sebutkan ya, applying for a job itu learn more about the company that will be applied for. Kita harus bisa mempelajari company yang kita lamar itu yang seperti apa gitu, supaya kita bisa menyesuaikan our CV to them. Kemudian consider the requirements they need. Ketika misalnya mereka membutuhkan persyaratannya adalah yang S2, sedangkan kita S1 saja belum lulus. Jadi jangan menurut saya, karena nanti akan langsung by gitu ya, by saying. Kemudian write as complete as possible. So more than one page is still okay. Tapi more than one page-nya itu jangan lebih dari 2 WordStat pages, supaya again ya tidak terlalu banyak. Misalnya punya banyak sekali WordStat organizational experiences yang pada akhirnya membuat 3 pages, tapi tidak perlulah ya, 2 pages itu sudah cukup. Kemudian ketika kita akan menjadi seorang pemateri, learn more about the event that will be attended. Misalnya saya punya experience yang berkaitan erat dengan memasak, kemudian experience yang berkaitan erat dengan menerjemahkan. Ketika saya akan menjadi speaker di event menerjemahkan, tidak perlulah saya masukkan yang memasak. Tapi kita sebutkan memasak itu sebagai hobi ya. Kemudian write only the qualification that match with the event. So 1 page is enough, okay? Nah, format, create the interesting first page by using readable font, biasanya Arial dan juga Times New Roman, meskipun ada yang Calibri, tapi Arial dan Times New Roman itu yang let's say resmi ya. Considering balance margin, kemudian applying to color visualization seperti saya bilang tadi, using effective words, phrases, dan juga sentences, adjusting close-up photograph if needed. Let's see. Effective layout design, yang tadi bad example, yang ini good example. Enough ya, udah tadi saya jelaskan. Paying attention to spelling and grammar, ini ketika created, worked, developed, ini kan typo, kemudian should be past tense supaya sama paralel dengan yang lain, should be capitalized supaya sama dengan yang lain juga. Ada frauds, incorrect pluralization, ada extra space, inconsistent punctuation, dan lain-lain. Hati-hati dengan hal yang ini, karena ketika dibaca itu akan merusak pandangan orang ya. Oke, next, avoiding klise. Kita bilang hardworking and reliable are overused dengan pakai seperti ini. Tidak perlulah gitu. Kita pakai persen-persenan seperti ini gitu ya. Kita langsung saja bahwa I am organizational, expert, strategic, responsible, dan lain-lain. Begitu saja. Ini yang bad-nya, ini yang good-nya.
Next, generalizing and rambling. Profile a high-achieving professional with a strong work ethic and able to work well. Seperti apa gitu? Nah, great ya, ini great, but what do you actually do? Kalau mau being specific, personal profile, having gained for 4 years. Assistant bank manager experience, bla 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 bla. Sudah spesifik sebagai assistant bank manager. Jadi nggak perlu seperti ini karena too general. Kemudian highlighting duties, not achievements. Di sini kita menyebutkan sebagai employee dan lain-lain dan too many irrelevant words and too much info. Ini males banget ini orang yang akan bacanya ya. Langsung saja achievement, awards, employee of the month, December 2011, completion of major project within budget and ahead of schedule, March 2009. Ini cukup, sangat-sangat cukup. Okay, next creating 2 pages, not more than 2 ya, tapi more than 1, okay, good ketika kita punya banyak sekali informasi. Okay, content, it will be based on what company that will be applied for, sudah disebutkan tadi, self-identity, full name, address, contact number, email account, dan lain-lain. Self-identity-nya cukup, educational background yang formal dan informal, ada work organizational experiences, newest training or workshop, around 3 years atau ada yang bilang 5 years juga nggak apa-apa, expertise dan juga achievement. Konten yang kedua, if you have a lot of information, it will be better to make it in points, ya. If you have fewer information, it will be better to make it in narration. In resume ya. Review, check. Don't forget to check or proofread your CV based on spelling and grammar untuk formal language by placing ourselves as HRD supaya kita bisa lihat, wah ini enak nggak sih dibaca atau dilihat gitu lah. Or interviewer and considering whether our CV is interesting. Save the CV based on the aforementioned qualification yang sudah disebutkan sebelumnya ya as our template in our laptop or computer so that we can use it later for other things by modifying the content based on the needs. Okay. Delivery, ketika kita applying for a job, make sure our CV has been in accordance with the requirements of the company. Kemudian make sure we write the name of the company and its address right if it must be sent via post office. Make sure you not leave the subject and body email empty if it must be sent via email. Just write our purpose in brief to let the receiver know our intention sending the CV. Nanti ini akan masuk ke dalam cover letter next week ya. Okay, note as it has been mentioned before that CV is a gate for success in applying for a job. Therefore, just make it as good as possible. However, sometimes a good CV cannot guarantee you fully to be contacted to join the interview. Nevertheless, a good company will always consider a good CV. Thus, again, make CV as great as possible. Thank you.